Terima kasih Romo. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya ingin menguji konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Tepuk 4, tepuk 3, tepuk 4. Kenapa tepuk 4? Karena kita akan memasuki minggu keempat. Oke, Shalom, Romo, Suster, Bapak Ibu, Mas, Mbak, Bro, and Sis, semua terima kasih. Saya senang teman-teman dari Serpong, supporter. Saya akan mulai untuk membawa kita perjalanan minggu keempat, ya. Jadi relax saja, kita akan nikmati bersama. Minggu keempat perjalanan pertemuan APP kita. Saya mau beri judul I Change Myself, I Change the World, ya. Dengan kita mengubah diri, kita mengubah bangsa, ya. Jadi subtemanya adalah solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Nah, oke, pembukaan. Kita mau jalan-jalan minggu keempat, ya. Kita nikmati pertama dengan lagu pembukaan, kemudian ada kata salam dan salam, kata pengantar dan doa pembuka. Nah, ini hanya usulan ya Bapak Ibu ya, hanya usulan. Kenapa saya tampilkan ini untuk lagu pembukaannya pembawa baik? Karena saya ingin mengajak Bapak Ibu semua nanti di lingkungan juga merasakan lirik dari lagu ini yang sangat dalam, di mana kita merasakan bahwa ini semua dimulai dari diri kita. Kalau diri kita mau berubah, kalau diri kita mau diubah, kita harus memulai dari kita menjadi pembawa damai. Bukan kita ingin diperhatikan, tapi lebih memperhatikan. Bukan ingin dipahami, tapi lebih memahami. Ya, Bapak Ibu di situ ada scan, ada barcode-nya, bisa di scan untuk melihat link YouTube-nya. Ya, bisa dicoba. Oke. Nah, kita sudah masuk perjalanan minggu pertama. Kita melihat solidaritas dan subsidiaritas dalam lingkungan warga sekitar. Kita berjalan lagi ke minggu kedua, kita terkait dengan mewujudkan kesejahteraan sosial bersama. Ya, kita jalan lagi di minggu ketiga mewujudkan kesejahteraan mental dan spiritual. Dan sekarang kita memasuki ke minggu keempat tentang bagaimana kita menumbuhkan solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, baik, kita lihat. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Romo, ya, kita di pertemuan ini ingin menampilkan spiritnya. Spirit yang saya tampilkan dalam pertemuan keempat ini adalah tentang sosok Paulus, ya. Saya bersyukur karena pertemuan ini ada di gereja Santo Paulus dan Santo Petrus, ya. Dan itu ada gambar Santo Paulus, kita bisa lihat bersama di sisi kanan kita, ya. Jadi pertobatan Paulus ini yang mengubah dirinya secara total. Ya, ini bisa menjadi pewarta yang paling militan. Padahal kita tahu ya bagaimana sosok Saulus yang tadinya menjadi penganiaya. Mungkin Bapak Ibu kalau nanti lihat di bacaan perikop 9 ya, Kisah Para Rasul, mungkin agak mundur sebentar di perikop 8 itu tentang penyiksaan Stefanus ya. Itu Saulus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa kecilnya dia melihat itu. Tapi dengan perjumpaan dan pertobatannya, Paulus bisa mengubah dunia ini menjadi lebih beriman dan mengenal Kristus. Ya. Nah, nanti kita akan sama-sama menyimak tentang Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19 dan lebih mendalami dan memahami perjalanan iman Paulus. Ya, tentunya dengan hikmat dari Roh Kudus. Paulus ini melebur ya Bapak Ibu dalam komunitas baru dengan gagah berani, ya, seperti tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan fasilitator yang lain, bahwa kita harus berani banyak melakukan hal-hal besar melalui perjalanan misionaris dengan menumbuhkan sikap solidaritas dan subsidiaritas, dan ini kita akan lihat bersama nanti, ya. Nah, ini uniknya di negara kita, harus bangga Bapak Ibu, kita di Indonesia ini kita punya satu lambang ya, di mana ajaran sosial gereja Katolik kita juga menampilkan tentang ajaran turut membangun masyarakat yang adil,
tanggung jawab sosial harus tampak pada semua aspek kehidupan. Ya. Nah, kita lihat dari sila kelima. Sila kelima kita tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita diajak, kita dituntut untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial di semua lapisan masyarakat. Ya, salah satunya mungkin dengan mendorong pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dan yang kedua, kita juga punya Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Di situ kita melihat bahwa ada dasar pemerintahan kehidupan berbangsa di Indonesia. Ini mencerminkan nilai dasar, cita-cita, prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi negara Indonesia. Dan kita bisa cermati di pasal 18B Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara diselenggarakan oleh negara dalam suatu sistem negara kesatuan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga punya satu yang membanggakan kita, yaitu kebinekaan atau keberagaman yang merupakan salah satu ciri khas Indonesia yang diakui sebagai kekuatan dan kekayaan kita ya, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip ini tentunya tercermin dalam aspek kehidupan di masyarakat dan diakui sebagai landasan integrasi sosial dan persatuan nasional. Nah, Bapak Ibu, ini semua yang harus kita jaga. Ini semua yang harus menjadi bagian integral dan identitas nasional sebagai kekayaan yang harus diperkuat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai, dan harmonis. Ya. Nah, spirit dalam aksi masa puasa ini adalah pertobatan, ya. Di mana dalam arah pertobatan ini kita diajak untuk bangkit, bertransformasi, dan mau berubah. Dengan cara apa? Menyadari bahwa kita juga dipanggil sama seperti Saulus yang dipanggil oleh Allah. Kita semua di sini dipanggil untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, keadilan dan perdamaian masuk ke dalam sosial masyarakat, dan kita juga dapat mengimplementasikan program solidaritas dan subsidiaritas untuk membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Nah, bacaan kitab suci kita ambil dari perikop Saulus bertobat, ya, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19, ya. Bapak Ibu, dalam pertemuan di lingkungan biasa kalau mendalam pada saat bagian baca kitab suci, bacanya bergantian ya. Bapak-bapak dulu, ada ibu, ada juga gantian. Nah, ini saya ingin mencoba pendekatan yang berbeda, gitu, ya. Karena di sini menarik dari kopi ini, ya. Coba Bapak Ibu sebagai fasilitator tolong mengajak peserta untuk memerankan, untuk menentukan bersama dulu siapa yang berperan sebagai Yesus, sebagai Saulus, sebagai Ananias, dan satu lagi sebagai narator, ya. Dan di sini fasilitator coba mengajak peserta untuk membayangkan, ya. Dan nanti poin-poinnya ada di dialog, ya. Dari 19 ayat itu ada 11 ayat isinya tentang dialog, dan itu akan membuat kita jadi lebih semakin memahami apa sih sebenarnya yang dituntut oleh Tuhan kita Yesus dan apa yang terjadi pada Saulus dan pergumulan yang dirasakan oleh Ananias. Ya. Dia tahu bahwa Saulus ini adalah yang menyiksa pengikut-pengikut Kristus, tapi kenapa Allah menuntut dia untuk datang untuk menyembuhkan namanya yang buta sesaat itu? Ternyata di bab 15 itu Tuhan berfirman, "Pergilah, sebab orang ini adalah anak pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Ya, suatu misi. Ya, kita lihat Paulus di situ dengan membawa kitab dan pedang berjuang memperkenalkan Kristus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi pada saat itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, pendalaman kitab sucinya seperti ini. Saya ambil perjumpaan yang mengubahkan. Memang Bapak Ibu kalau kita lihat ya, perjumpaan itu lebih berkesan daripada mendengar, ya, betul apa enggak? Nah, coba nih sekarang Bapak Ibu ya, kecuali Romo ya, Romo nggak usah.
Coba ingat-ingat, pada saat kita jumpa dengan pasangan kita, wah, masa-masa indah, kita pasti ingat senyumnya, matanya, lirikannya, gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa perjumpaan itu menjadi momen yang sangat berkesan dan penting, ya. Jadi perubahan ini merupakan suatu yang luar biasa sebelum bertemu dengan Yesus dan bertobat. Ia seorang pemeluk agama yang taat dan sangat membenci, ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian dari pertobatan itu Saulus diubah bukan dari kata orang-orang, tapi karena perjumpaannya dengan Yesus yang mengubahkan seluruh kehidupannya, ya. Di ayat yang saya kutip dari Yohanes 14, 20, 21 ini nanti Bapak Ibu bisa baca dan bukan sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, kisah pertobatan Saulus, ya, pertobatan yang mengubahkan itu, dan juga ketaatan Ananias, ini yang menjadi kita semua jadi termotivasi, menjadi inspirasi hidup kita untuk mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tentunya tetap fokus pada solidaritas dan subsidiaritas dalam masyarakat. Ya, tentunya kita harus ingat satu kata, yaitu rendah hati. Ya, karena dengan rendah hati kita lebih mau melayani masyarakat di lingkungan sosial, baik yang ada di sekitar kita dulu tadi dari pertemuan pertama di lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat di sekitar, kemudian bisa juga kita lebih luas lagi dalam lingkup pekerjaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pertanyaan reflektif yang bisa Bapak Ibu nanti baca di buku. Ya. Nah, peneguhan dan wawasan seperti dalam ajaran sosial gereja, solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan negara ini tercermin dalam ensiklik yang dicetuskan oleh Santo Paulus II, yaitu Sentenius Sanctus, sebuah ensiklik yang dikeluarkan yang artinya 100 tahun menuju pada refleksi tentang perkembangan sosial ekonomi pada abad ke-20, ya. Di sini menggarisbawahi pentingnya hak asasi manusia, keadilan sosial dan peran aktif gereja dalam mempromosikan kesejahteraan umum. Ya, beberapa tema utamanya, yaitu terkait dengan martabat manusia, terkait dengan pasar bebas dan kebijakan ekonomi, peran negara dan solidaritas dan subsidiaritas. Ya. Nah, di sini komitmen dan aksi nyata yang harus kita lakukan, ya. Beberapa program PSC yang sudah dibuat oleh KJ itu sangat luar biasa jika kita bisa menerapkan dalam konteks lingkungan kita. Ya, seperti contohnya dalam hal program pendidikan dan pelatihan, misal memberi pendidikan politik praktis kepada masyarakat. Bapak Ibu, kita tahun ini menjelang situasi menjelang politik, tahun politik, ya. Saya sendiri sebagai ketua RT kebetulan banyak mendapat pertanyaan, Pak, saya KTP-nya bukan dari sini, gimana caranya untuk bisa menjadi pemimpin? Nah, itu kita harus membantu untuk mensosialisasikan hal itu, perubahan itu. Ya, kemudian pemberdayaan perempuan bisa melakukan pelatihan pemberdayaan keterampilan bagi ibu-ibu warga sekitar. Nah, kalau di lingkungan tempat saya menggerakkan ibu-ibu itu untuk melakukan cinta lingkungan dalam program kita sebutnya BCL. Maaf, BCL akhirnya bukan Citra Lestari, ya. Karena kami tinggal di lingkungan namanya klasternya Buenos, jadi Buenos cinta lingkungan. Di situ kami melakukan pemilahan sampah. Jadi anak-anak keluarga Bapak Ibu yang ada warga sekitar kita ajak untuk memilah. Bapak Ibu mungkin saya sendiri baru mengenal istilah boncos. Yang itu adalah satu kemasan untuk obat-obatan atau biskuit yang ada dalam semacam susu ultra atau tetrapack gitu, ya. Nah, itu yang dilakukan rutin 2 minggu sekali. Jadi kita mengajak untuk masyarakat, untuk warga lingkungan kita cinta pada lingkungan. Kemudian kesehatan masyarakat. Nah, ini juga contoh aksi nyatanya adalah peran ibu-ibu dari WKRI di lingkungan kami yang melakukan kunjungan ke posyandu, ya. Kemudian pemberdayaan komunitas. Nah, ini juga mengaktifkan kegiatan bersama-sama masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar bagi-bagi sembako, bagi-bagi makanan gitu, ya, tapi kita juga
mengajak untuk sesuai program yang dicanangkan dalam program Sapa kemarin, ada program rumah ramah seroja ya, anak-anak. Oke, baik. Ya, kita sudah masuk ke bagian penutup. Langsung itu dilanjutkan dengan doa umat kota, kemudian doa Bapak kami, doa penutup, kemudian penutusan dan lagu penutup. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kira-kira akhir dari keempat. Oh ya, ini saya satu penutupnya usulan. Bapak Ibu mungkin untuk masuk dalam mengaplikasikan kehidupan berbangsa dan bernegara mungkin tidak mudah, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya, jadi bila kita menghadapi kesulitan, ya seperti tadi, saya percaya paroki untuk mencari prodiakon, mencari ketua lingkungan, yang lulus itu susah. Ya, begitu juga kalau di lingkungan RT untuk mencari pengurus maupun untuk membantu menjadi salah satu petugas KPPS sangat susah, gitu. Ya, tapi itu saya siap. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus percaya Tuhan akan mempersiapkan dan menyertai kita. Ya, itu aja. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita